Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita, Asisten Praktikum Kimia Fisika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum kimia fisika dengan judul percobaan kelarutan sebagai fungsi temperatur. Tujuan percobaan ini adalah mahasiswa dapat menentukan pengaruh temperatur terhadap kelarutan dan menghitung panas peluburan zat terlarut serta dapat menentukan entalpi reaksi. Metode yang digunakan pada penentuan kelarutan dalam fungsi temperatur adalah metode titrasi menggunakan sampel pada berbagai variasi temperatur. Metode titrasi merupakan metode analisis yang biasa digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan dengan zat lain yang telah diketahui konsentrasinya. Alat pada percobaan ini adalah gelas beker 250 ml, gelas beker 100 ml, termometer alkohol, buret 50 ml, pipet tetes, pipet ukur 1 ml, pipet ukur 10 ml, bol pipet, pengaduk gelas, Erlenmeyer 250 ml, corong gelas, statif dan klem, spatula, sendok sungu, kawat kasa, dan kompor listrik. Adapun bahannya yaitu asam oksalat jenuh, kalsium hidroksida jenuh, asam klorida 0,025 molar, natrium hidroksida 0,5 molar, indikator PP, indikator metil merah, aquades, es batu, dan garam dapur. Pada pembuatan larutan kalsium hidroksida jenuh, langkah pertama yaitu dimasukkan padatan kalsium hidroksida secara bertahap ke dalam 100 ml aquades. Diaduk hingga terdapat padatan tidak larut. Didiamkan selama 30 menit agar tercapai kesetimbangan. Larutan kalsium hidroksida siap digunakan. Dimasukkan larutan asam oksalat ke dalam penangas berisi es. Didinginkan hingga suhu 20 derajat Celcius. Kemudian larutan diambil 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dan ditambah 3 tetes indikator PP. Larutan dititrasi hingga perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sesudah titrasi, terjadi perubahan warna, artinya sudah mencapai titik akhir titrasi. Catat volume hasil titrasi. Dan titrasi diulangi sebanyak 2 kali. Diambil 10 ml larutan asam oksalat jenuh. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, dan ditambah 3 tetes indikator PP. Titrasi larutan hingga perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Sebelum dititrasi dan sudah dititrasi, terlihat perbedaannya. Dicatat hasil volume titrasi, diulang titrasi sebanyak 2 kali. Dipanaskan larutan asam oksalat dengan kompor listrik.
Dipanaskan hingga 30 derajat Celcius. Diambil larutan asam oksalat 10 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah 3 tetes indikator PP. Dititrasi hingga warna menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sesudah titrasi. Dicatat volume titrasi, diulangi titrasi sebanyak 2 kali. Dipanaskan larutan asam oksalat dengan kompor listrik. Dipanaskan hingga 35 derajat Celcius. Diambil larutan asam oksalat 10 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah 3 tetes indikator PP. Dititrasi hingga warna menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sesudah titrasi. Dicatat volume titrasi, diulangi titrasi sebanyak 2 kali. Dipanaskan larutan asam oksalat dengan kompor listrik. Dipanaskan hingga 40 derajat Celcius. Diambil larutan asam oksalat 10 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah 3 tetes indikator PP. Dititrasi hingga warna menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sesudah titrasi. Dicatat volume titrasi, diulangi titrasi sebanyak 2 kali. Dimasukkan larutan kalsium hidroksida ke dalam penangas berisi es. Didinginkan hingga suhu 20 derajat Celcius. Diambil larutan sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah 3 tetes indikator mm. Larutan dititrasi hingga perubahan warna dari kuning menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sesudah titrasi. Dicatat volume hasil titrasi, diulangi titrasi sebanyak 2 kali. Diambil 10 ml larutan kalsium hidroksida, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ditambahkan 3 tetes indikator mm dan dititrasi
hingga perubahan warna dari kuning menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sudah titrasi. Dicatat volume titrasi, diulang titrasi sebanyak 2 kali. Dipanaskan larutan kalsium hidroksida dengan kompor listrik. Dipanaskan hingga suhu 30 derajat Celcius. Diambil larutan sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator mm. Larutan dititrasi hingga perubahan warna dari kuning menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sudah titrasi. Dicatat volume titrasi, diulang titrasi sebanyak 2 kali. Dipanaskan larutan kalsium hidroksida dengan kompor listrik. Dipanaskan hingga suhu 35 derajat Celcius. Diambil larutan sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator mm. Larutan dititrasi hingga perubahan warna dari kuning menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sudah titrasi. Dicatat volume titrasi, diulang titrasi sebanyak 2 kali. Dipanaskan larutan kalsium hidroksida dengan kompor listrik. Dipanaskan hingga 40 derajat Celcius. Diambil larutan sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator mm. Larutan dititrasi hingga perubahan warna dari kuning menjadi merah muda. Sebelum titrasi dan sudah titrasi. Dicatat volume titrasi, diulang titrasi sebanyak 2 kali. Data pengamatan. Untuk penentuan entalpi peleburan asam oksalat dituliskan pada tabel berikut. Untuk penentuan entalpi peleburan kalsium hidroksida disajikan pada data berikut. Demikian praktikum kimia fisika pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.